Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Stefano Putra Suci di channel Aku Bisa Indonesia. Salam progresif. Spesial kali ini kita sudah memasuki segmen entrepreneurship. Nah, jadi di video pertama untuk entrepreneurship kita akan membahas tentang bagaimana kita sukses marketing di era digital. Mau tahu seperti apa? Seperti yang satu ini. Jadi karena zaman sudah berubah, di mana sekarang mulai memasuki era digital, tentu saja cara kita berjualan pun, cara kita mencari customer atau mencari klien pun juga tidak seperti dulu. Nah, jadi saya akan membagikan 5 step bagaimana kita bisa sukses untuk jualan atau bermarketing di era digital. Step yang pertama adalah Anda harus punya namanya kolam atau wadah atau network. Nah, jadi kolam atau network atau wadah ini itu boleh berupa komunitas, paguyuban, persekutuan, asosiasi, atau kelompok-kelompok di sekitar Anda, atau juga Anda bisa menggunakan platform media sosial. Karena kan sekarang sudah memasuki zaman era digital, jadi boleh untuk menggunakan platform media sosial seperti Facebook, seperti Instagram, YouTube, juga bisa digunakan sebagai kolam. Nah, jadi kenapa kok kita harus memiliki sebuah kolam? Bayangkan Anda memancing di sebuah laut atau memancing di kolam. Kira-kira menurut Anda untuk mendapatkan ikan lebih mudah mana? Memancing di laut atau memancing di kolam? Nah, tentu saja memancing di kolam lebih mudah untuk mendapatkan ikan. Nah, jadi sekali lagi bahwa Anda harus punya namanya kolam atau wadah atau jaringan itu sendiri. Step yang kedua adalah Anda harus memiliki namanya circle of influence. Nah, jadi apa itu circle of influence? Jadi circle of influence adalah kumpulan orang-orang yang menjadi target market Anda. Nah, jadi kita bicara di step yang pertama tentang Anda memiliki sebuah kolam atau wadah atau jaringan. Jadi orang-orang yang berada di kolam Anda tidak semua bisa menjadi target market. Nah, jadi sebelum Anda sortir atau melakukan seleksi terhadap siapa saja yang menjadi target market Anda harus memiliki standar. Kira-kira menurut saya ini standarnya apa aja yang dijadikan sebagai target market. Nah, itu silakan Anda mendesain kira-kira standarnya apa nih yang sekiranya bisa menjadi target untuk Anda menawarkan produk atau jasa Anda. Nah, jadi kenapa kalau kita melakukan seperti ini? Itu sama seperti kita bicara di ilustrasi memancing ikan. Nah, jadi setelah kita memancing ikan, kita harus memilih gitu, mana yang ikannya kecil, mana ikannya besar. Jadi ikan yang besar yang kita ambil, ikan yang kecil kita sisihkan gitu atau kita buang. Seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa tidak semua orang-orang yang berada pada kolam Anda atau jaringan Anda atau wadah Anda itu tidak semuanya bisa menjadi target market Anda. Step yang ketiga adalah Anda harus membuat orang-orang yang berada pada circle of influence bersukacita mengikuti Anda atau bergantung pada Anda. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi seperti layaknya memancing di kolam tadi, Anda waktunya memberi makan ikan yang tadi sudah dipilih supaya dia menjadi gemuk atau subur. Nah, jadi bagaimana membuat orang-orang yang berada pada circle of influence tadi bersukacita dan antusias mengikuti Anda? Satu, Anda harus punya namanya nilai tambah. Yang kedua adalah Anda harus membuat konten yang bermanfaat bagi orang-orang yang berada pada circle of influence tadi. Jadi singkat cerita adalah Anda harus membuat mereka win terlebih dahulu. Baru nantinya Anda bisa mendapatkan wins dengan sendirinya. Jadi sekali lagi bahwa step yang ketiga adalah Anda harus membuat orang-orang yang berada pada circle of influence tadi bersukacita atau bergantung terhadap Anda. Step yang keempat adalah Anda memulai edukasi terhadap orang-orang yang berada pada circle of influence tadi, aliasnya menjadi target market Anda harus mengedukasi mereka tentang produk dan jasa yang Anda tawarkan kepada mereka. Nah,
Jadi ilustrasinya seperti bagaimana kita di kolam tadi, kita memelihara ikan yang sudah subur tadi, yang gemuk, kita buat mereka lapar. Nah, jadi kita harus mengedukasi kepada orang-orang yang menjadi target market kita dengan cara kita harus menjelaskan dan menceritakan apa sih yang menjadi keunggulan dari produk dan jasa yang Anda tawarkan. Yang kedua adalah fungsionalnya seperti apa. Yang nomor 3 adalah apa alasannya, kenapa kok orang-orang harus menggunakan produk dan jasa yang Anda tawarkan. Nah, jadi kenapa kok kita harus melakukan edukasi? Karena zaman sekarang orang itu sudah bergeser tentang mindsetnya bahwa dia tuh membutuhkan sebuah value di dalam sebuah produk itu. Jadi tidak hanya sekedar kita bicara tentang produk itu sendiri atau jasa, tetapi konsumen kita itu perlu yang namanya sebuah value di dalam produk atau jasa yang Anda tawarkan. Step yang kelima adalah hukum keterbatasan. Nah, jadi ini yang tidak banyak orang tahu. Jadi kita kembali ke ilustrasi memancing ikan di kolam. Nah, jadi saatnya kita menguras air di kolam supaya kita bisa segera panen ikan-ikannya dalam jumlah yang banyak, dalam waktu yang singkat. Nah, jadi sama. Ketika Anda mau melakukan penjualan yang banyak dengan waktu yang singkat, Anda harus menggunakan satu yang namanya hukum keterbatasan. Nah, jadi hukum keterbatasan ada satu metode di mana kita membuat orang-orang yang menjadi target market kita itu segera memutuskan membeli dan menggunakan produk dan jasa yang kita tawarkan. Otak manusia itu mencari nikmat, menghindari sengsara. Nah, jadi motivasi seseorang untuk mengambil sebuah keputusan dan mengambil sebuah tindakan 80% karena mereka menghindari sengsara. Jadi ketika konsumen kita atau customer kita itu tidak tahu untungnya atau tidak jelas untungnya dan tidak tahu ruginya, orang akan cenderung menunda untuk membeli produk dan jasa yang Anda tawarkan. Jadi ketika konsumen kita mengerti tentang jelas untungnya dan tahu ruginya, dia akan segera mengambil keputusan untuk membeli produk dan jasa yang Anda tawarkan. Nah, apa saja yang bisa digunakan sebagai hukum keterbatasan? 1 adalah limit promonya. Nomor 2 adalah limit bonusnya. Yang ketiga adalah limit stok atau unitnya. Yang keempat adalah limit waktunya. Jadi ketika kita membuat sebuah limitasi, orang akan segera berebut untuk membeli produk dan jasa yang Anda tawarkan. Jadi seperti kita itu akhir-akhir ini ada berita sebuah merek sepatu yang hanya dijual 100 unit dan hanya berada pada satu mall. Orang cenderung rela untuk ngantri berjam-jam sampai tokonya buka hanya untuk mendapatkan sepatu tersebut yang cuman tersedia 100 unit saja. Nah, jadi sama. Ketika Anda melakukan sebuah penjualan yang bombastis, yang berdampak signifikan, Anda harus satu yang namanya hukum keterbatasan. Dan demikianlah video saya kali ini tentang 5 step untuk bisa melakukan penjualan di era digital, dan semoga dengan sharing saya ini sungguh bisa menjadi strategi buat teman-teman sekalian untuk bisa melakukan penjualan di era digital, dan semoga video saya kali ini sungguh bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan bila mana video ini bermanfaat, silakan klik like, komentar di bawah, share ke teman dan relasi Anda, dan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi sebagai ketika saya upload video yang terbaru, Anda adalah orang pertama yang menyimak video terbaru dari saya. Masih bermanfaat, dan saya Stefano Purwosaya menetapkan salam progresif.